Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji tentu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan, terkhusus kenikmatan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kenikmatan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurah kepada qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi kita semuanya dengan rahmat dan keberkahannya. Dan tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadap segala aktivitas kebaikan kita semuanya, sehingga aktivitas kita menjadi amal soleh, menjadi pemberat di timbangan kelak. Amin Allahumma amin. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kami di sini ingin mengkaji satu tulisan ataupun satu kitab yang ditulis oleh Syekh Mansur Abdul Aziz bil Al-Ijyan. Beliau merangkum perkataan-perkataan daripada ataupun kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang berkaitan dengan masalah hati. Karena Ibnu Qayyim, beliau adalah seorang ulama, seorang abid ahli ibadah, seorang yang ilmunya luas, baik berkaitan dengan masalah Al-Quran, baik berkaitan dengan masalah fikih dan usul fikih, ataupun berkaitan dengan masalah hadis. Murid-murid beliau mengatakan bahwasannya beliau adalah seorang yang tidak pernah melewatkan di malam harinya untuk beribadah kepada Allah, menghidupkan malam. Dan itu banyak sekali diceritakan oleh Ibnu Katsir ataupun diceritakan oleh murid-murid beliau yang lainnya. Dan beliau pakar terhadap masalah hati. Jadi beliau menyimpulkan amalan-amalan apa saja yang bisa membuat hati ini lembut, membuat hati ini menerima kebaikan, membuat hati ini terbuka terhadap seruan Allah, terhadap seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah melakukan kebajikan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak lupa berdoa, bahkan mengajak kepada umatnya untuk senantiasa berdoa di setiap harinya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang suka membulak-balikan, zat yang membulak-balikan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hati ini di dalam agama Islam. Karena apa? Karena saking pentingnya menjaga hati kita agar tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita lembut, ketika hati kita hidup, maka akan memberikan dampak
yang baik bagi pemiliknya. Apabila hati kita sakit, apabila hati kita mati, maka bukan kebajikan yang keluar, tapi kekejian, keburukan yang keluar dari pemiliknya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama, beliau menulis di halaman pertama ataupun membuat bab yang pertama berkaitan dengan masalah faidah daripada zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum." Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi tenang. Para ulama tafsir satu dengan yang lainnya berbeda berkaitan dengan masalah dzikr, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjelaskan bahwasannya dzikr di sini adalah ucapan tasbih, ucapan takbir, ucapan tahmid. Ada yang mengatakan bahwasannya dzikr ini adalah Al-Quran, karena salah satu nama dari Al-Quran itu adalah ad-dzikr. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan ketenangan. Barang siapa yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, maka dia pun akan apa? Mendapatkan ketenangan. Kalau kita sekarang melihat orang-orang yang mencari ketenangan dengan mendatangi tempat-tempat maksiat ataupun tempat-tempat rekreasi yang di sana juga terdapat maksiat, ataupun apa saja selain daripada yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka ketenangan-ketenangan mereka adalah ketenangan-ketenangan semu yang tidak akan lama, yang nanti pun mereka akan tidak tenang kembali. Tetapi ketika mereka mencari ketenangan kepada Al-Quran, mencari ketenangan kepada zikir-zikir mengingat Allah, mencari ketenangan melaksanakan syariat-syariat Allah, syariat-syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan apa? Ketenangan yang hakiki, karena sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu Wa Taala yang apa? Yang Allah ciptakan, syariat tersebut cocok dengan fitrah kita semuanya, tidak akan bertolak belakang. Jadi pendapat ulama tafsir satu dengan yang lainnya tidak perbedaan yang kontradiktif, saling menjatuhkan, tetapi perbedaannya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka ayat tadi di dalam surah Ar-Ra'd ini mengingatkan kepada kita, kata Allah, ingat, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Lantas, apa faidah yang pertama daripada mengingat Allah, kemudian manfaat daripada zikir? Yang pertama, majlis zikir ini adalah majlisnya para malaikat. Ya, majlis zikir ini adalah majlisnya para
para malaikat. Kenapa? Karena di dalamnya adalah apa? Kebaikan-kebaikan. Di dalamnya ada ketenangan. Di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan majelis apa? Majelis yang tidak ada ketenangan, tidak ada kebaikan, tidak ada pahala, bahkan menjerumuskan ke dalam apa? Ke dalam api neraka. Naudzubillah. Majelis zikir adalah majelisnya para malaikat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian melewati taman, ya, taman surga, maka mampirlah dengan senang. Lihat, kata Rasulullah SAW kepada kita semuanya, kepada umatnya. Kalau ada majelis zikir, maka Pak mampirlah. Mampirlah. Ya. Mampirlah dengan apa? Dengan tenang, dengan bahagia. Karena ada taman surga yang ada di dunia, yaitu apa? Yaitu majelis zikir. Para sahabat berkata, "Wa ma huwa riyadul jannah." Apa itu? Ya. Qalu, mereka bertanya kepada Nabi, "Apa itu taman surga ya Rasulullah?" Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huliqad dzikr." Halaqah dzikr. Ya, halaqah dzikr, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada hadis yang sangat panjang sekali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang berkelana di jalan-jalan, dan mereka mencari apa? Mencari ahli dzikir. Ya. Dan mereka akan mampir, kemudian apa? Duduk bersama orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu atas segala sesuatunya. Kemudian Allah pun bertanya kepada para malaikat, apa yang dilakukan oleh hambaku tersebut? Malaikat menjawab, sesungguhnya apa? Sesungguhnya mereka memujimu. Mereka mensucikanmu dengan mengucapkan subhanallah, dengan membesarkanmu, dengan mengucapkan Allahu Akbar, dengan mengucapkan Alhamdulillah, dengan mengucapkan La ilaha illallah. Kemudian Allah pun bertanya, apakah mereka tahu? Tidak. Mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, atau kalaupun mereka melihatmu ya Allah, mereka tentu akan giat lagi, akan semangat lagi memujimu. Maka Allah pun bertanya kembali kepada mereka, kepada para malaikat, apa yang diminta oleh mereka? Mereka meminta surga kepadamu ya Allah. Kemudian apakah mereka tahu surga? Maka malaikat menjawab, mereka tidak tahu ya Allah. Kalau mereka tahu surga, tentu mereka akan lebih banyak lagi, lebih giat lagi untuk melakukan amalan-amalan kebajikan. Kemudian apa yang dia minta berlindung dariku? Mereka meminta berlindung darimu daripada api neraka. Apakah mereka tahu neraka? Tidak ya Allah. Kalau mereka tahu, kalau mereka melihat,
Maka apa? Maka mereka akan sekuat tenaga mengerahkan segala kemampuan mereka meminta kepadamu terus-menerus agar apa? Dijauhkan daripada neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada mereka, aku mengampuni mereka. Subhanallah. Majlis zikr, majlis zikir, majlis mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, dengan takbir, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan meminta surga, dengan meminta supaya dijauhkan daripada neraka. Kemudian di dalam hadis yang lain, ketika Muawiyah datang melihat majlis orang yang berkumpul, beliau bertanya, apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab bahwasannya apa? Bahwasannya kami sedang memuji Allah. Apakah betul kalian melakukan ini tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala? Betul. Kami melakukan ini karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena ingin imbalan ini, imbalan itu, penilaian manusia, penilaian bukan. Tapi kami ingin apa? Kami melakukan ini karena Allah, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Muawiyah berkata, demi Allah, sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mendatangi orang yang sedang berkumpul, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah tanya, apa yang melatar belakangi engkau melakukan ini? Karena kecintaan kepada Allah. Maka apa? Allah pun menyampaikan, sampaikan kepada mereka bahwasannya apa? Allah membanggakan orang yang berzikir di majelis ilmu kepada para malaikat. Malaikat menaungi, Allah banggakan. Kecuali apa? Kecuali si fulan. Kenapa si fulan? Karena si fulan di majelis tersebut tidak memuji Allah, tidak berzikir kepada Allah, atau mungkin si fulan tersebut melewatkan amalan-amalan tersebut, tidur, atau mungkin juga apa? Justru mengganggu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasannya apa? Berzikir ini adalah majlisnya para malaikat yang ditugaskan oleh Allah hanya memuji Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang kedua, bahwasannya apa? Mengucapkan zikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada sifat kemunafikan. Ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok bisa orang yang banyak berzikir dia terbebas daripada sifat orang munafik? Sebagaimana perkataan Ka'ab, barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Bariun minan nifaq, dia terbebas daripada kemunafikan. Jaminan. Jadi apa? Kalau orang yang sedikit berzikir kepada Allah, dia berpeluang, dia termasuk ke dalam orang munafik. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka apa? Para ulama mengatakan jaminan bagi dirinya terlepas daripada apa? Daripada sifat munafik. Innal munafikin yukhadi'un Allah. Ya, yukhadi'un Allah. Sesungguhnya apa? Orang-orang munafik itu mereka apa?
menipu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa huwa khadi'uhum. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala menipu apa? Membalikkan tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka salat, maka mereka apa? Mereka salat berdiri dengan rasa malas. Padahal salat pun termasuk ke dalam apa? Zikir. Kalau mereka salat itu malas sekali. Yura'unan nas. Ya, mereka itu apa? Kalaupun sholat apa? Ingin dilihat oleh apa? Ingin dilihat oleh manusia. Ingin dinilai manusia. Bukan ingin dinilai Allah. Bukan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingin mendapatkan penilaian dari manusia. Wala yadhkurunallah illa qalila. Dan mereka tidaklah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apa? Kecuali sangat-sangat sedikit sekali. Sangat-sangat sedikit sekali. Karena hatinya apa? Karena hatinya mati. Karena hatinya sakit. Karena hatinya keras. Sehingga apa? Sehingga dia berat melakukan kebaikan. Berat lisannya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat. Kenapa? Karena sudah hatinya sudah kotor. Sudah dipenuhi dengan bintik-bintik hitam. Bahkan apa? Bahkan hatinya lebih keras daripada batu. Kadang ada batu yang bisa memancarkan air. Tapi hati orang-orang munafik, mereka apa? Mereka keras. Mereka mati. Sehingga sedikit bahkan tidak mau menyebut apa? Menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hakikatnya zikir, hakikatnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya sebatas ucapan tasbih, tahmid, tahlil, dan yang lainnya. Akan tetapi segala sesuatu yang mengantarkan kepada dia untuk ingat kepada Allah. Entah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia ingat, kemudian dia semakin cinta kepada Allah, maka itu adalah apa? Adalah dzikir. Yang tentunya sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, zikir ini adalah apa? Adalah makanannya apa? Makanannya hati. Kalau ikan tidak dikasih air, bagaimana? Akan mati. Begitu pula hati kita. Ketika tidak diberikan nutrisi daripada zikir, daripada makanan pokoknya ini, maka dia pun akan seperti apa? Ikan, akan mati hati kita. Ya. Kalau makan, misalkan ya, kita makan, kita membutuhkan makan dalam satu hari, ya dalam satu malam, misalkan paling sedikit 2, paling banyak 3. Tapi kalau hati, maka apa? Harus terus menerus. Karena hati itu seperti di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu mudah untuk terbalik, begitu mudah untuk apa? Untuk berubah. Ya. Jadi barang siapa yang mempunyai ilmu, tapi hatinya rusak, maka apa? Ilmunya akan menjerumuskan dia ke dalam apa? Ke dalam kemadharatan. Manizdad ilman, manizdadal ilman. Barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yajdad, dan apa? Dan tidak bertambah huda, petunjuk, maka apa? Tidak akan bertambah
ketakutannya kepada Allah illa bu'dan, kecuali apa? Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini merupakan perkara yang sangat apa? Yang sangat penting. Ya, perkara yang sangat apa? Yang sangat penting. Itulah yang membedakan generasi sebelumnya dengan generasi kita saat ini. Sebagaimana perkataan para ulama yang membedakan generasi-generasi terbaik yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Adalah berkaitan dengan apa? Kebersihan hati mereka, sehingga mereka semakin ikhlas dalam melaksanakan segala sesuatu. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasannya apa? Bahwasannya zikir ini adalah sesuatu yang sangat ringan. Akan tetapi apa? Berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi, ya, ada 2 kalimat yang ringan di lisan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu mudah kita mengucapkan itu, ringan kita mengucapkan itu. Akan tetapi banyak sekali yang meninggalkan. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian tidak mampu untuk berbuat 1000 kebaikan dalam satu hari atau dalam satu waktu? Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, mana mungkin kami bisa melakukan 1000 kebaikan dalam satu waktu? Itu sesuatu yang sangat mustahil. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertasbihlah sebanyak 100 kali. Allah akan menghapus, Allah akan memberikan 1000 kebaikan, dan Allah akan menghapus 1000 keburukan. Masya Allah, ringan sekali. Jadi itu 4 ya. 4 daripada faidah, daripada fawaid imaniyah li Ibni Qayyim al-Jauziyah. Sebenarnya banyak sekali faidah yang yang beliau sampaikan, akan tetapi kami hanya menyampaikan 4 agar mudah diingat dan mudah untuk dilaksanakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.